Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Wulandari dari Prodi Sistem Informasi kelas 1983A. Video ini dibuat sebagai ujian akhir semester mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu Ibu Fatia Nopriani ST MKom. Di video ini, saya akan mempresentasikan analisa website Traveloka. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang website Traveloka, saya akan menjelaskan sedikit tentang website. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Web telah populer di kalangan masyarakat karena mereka menggunakan web sebagai media untuk mencari informasi. Tujuan utama dalam pembuatan website adalah menyebarkan informasi. Nah, tentunya sudah tidak asing lagi didengar nama Traveloka atau traveloka.com. Mungkin sudah banyak orang yang mengetahui apa itu Traveloka. Traveloka atau traveloka.com adalah salah satu marketplace dalam bidang pemesanan tiket pesawat dan hotel yang sangat populer di Indonesia. Traveloka bekerja sama dengan beberapa maskapai dan juga hotel. Traveloka.com memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mencari tiket pesawat dan juga hotel dengan tampilan yang menarik dan program pencariannya yang mudah digunakan atau user friendly. Traveloka memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan kepada user yang hendak mencari tiket pesawat dan hotel. Di sini saya menganalisa website Traveloka berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang pertama yaitu usability. Usability adalah suatu istilah yang digunakan untuk menandakan bahwa orang dapat mempekerjakan alat tertentu dengan mudah dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Usability dapat juga mengacu pada metode yang digunakan untuk mengukur usability dan studi mengenai kerapian atau efisiensi suatu objek. Usability pada website Traveloka. Di sini ada 5 aspek penilaian pada usability. Yang pertama yaitu learnability. Maksud learnability di sini adalah pengguna atau user tidak mengalami kesulitan pada saat pertama kali membuka website Traveloka atau menggunakan aplikasi Traveloka. Dikarenakan perancangan website Traveloka ini cukup mudah dipergunakan oleh user dalam mencari informasi. Yang kedua yaitu efisiensi. Maksud dari efisiensi di sini adalah situs Traveloka sangat efisien dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang ketiga yaitu memorability. Maksud memorability yaitu diukur dari tingkat kemudahan user dalam mengingat fitur-fitur atau menu yang terdapat pada website Traveloka. Bahwa pengguna atau user dengan mudah dalam mengingat menu pada website Traveloka. Karena pada website Traveloka, fitur-fitur atau menu yang ada di website Traveloka ini menggunakan bahasa Indonesia sehingga mudah untuk mengingatnya.
Yang keempat, error. Yang dimaksud error di sini adalah berarti pengguna setuju dengan informasi yang diberikan ketika terdapat link yang tidak dapat berjalan. Apakah dapat membantu ataupun sebaliknya. Yang kelima, status function. Maksud status function di sini adalah di mana pengguna merasa puas dengan tampilan yang ada di website Traveloka serta informasi website Traveloka. Selanjutnya, sistem navigasi atau struktur. Ada 4 bentuk struktur navigasi. Yang pertama yaitu struktur hierarki, yang kedua struktur linear, yang ketiga kombinasi struktur linear dengan struktur hierarki, yang keempat struktur rangkaian atau jaringan. Struktur navigasi pada website Traveloka. Pada saat membuka website Traveloka, langsung terbuka halaman awal. Kemudian, jika mengklik halaman pesanan saya, maka akan dialihkan ke halaman pesanan. Dan seterusnya. Jika mengklik halaman yang lain, akan terbuka sesuai halaman yang kita klik. Ini berarti struktur navigasi pada website Traveloka mempunyai struktur yang jelas serta tersusun dengan teratur. Bisa kalian lihat pada gambar ini, ketika kita membuka website Traveloka, maka tampilan awal atau halaman awalnya seperti ini. Ketika kita mengklik fitur atau menu, misalnya kita mengklik menu pesanan saya, maka dari halaman awal pada saat kita membuka website tadi akan teralih ke halaman pesanan saya, yaitu halaman atau menu yang kita klik. Nah, ini berarti sistem navigasi atau struktur pada website Traveloka ini sudah tersusun secara teratur. Selanjutnya, desain visual. Desain visual adalah sebuah bentuk desain yang dikomunikasikan secara visual untuk menyampaikan pesan dan diharapkan dapat mempengaruhi yang membaca dan melihatnya. Desain visual pada website Traveloka menurut saya sudah bagus, simple, dan jelas atau user friendly. Hal ini membuat pengguna atau user mudah untuk mengerti apa yang ada di website Traveloka. Desain visual pada website Traveloka atau tampilan grafis pada website Traveloka. Pada saat pertama kali kita membuka website Traveloka, maka kalian akan melihat tampilan yang menarik dan simple dengan tema biru. Pada halaman awal Traveloka, lebih mengutamakan mesin atau program pencarian tiket pesawat dan juga hotel. Namun tetap terlihat menarik dengan adanya gambar-gambar, banner, dan juga icon sebagai pelengkap dan juga memudahkan user untuk lebih memahami apa maksud dari icon-icon yang ada di website Traveloka ini. Bisa dilihat di gambar itu terdapat icon-icon dan banner gambar yang menarik, sehingga kita lebih mudah untuk memahami. Selanjutnya, konten. Sebuah website tanpa adanya konten itu bagaikan lembaran buku yang kosong.
Dengan adanya konten, sebuah website akan terasa hidup. Yang membedakan web 1 dengan web lain selain dari desain interface adalah konten yang menarik, unik, dan juga original. Menurut analisa saya mengenai konten dalam web Traveloka ini, ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa, yang kedua konten yang unik dan original, yang ketiga penggunaan font. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa pada website Traveloka menurut saya sudah tepat, bagus, dan konsisten. Di mana pada website Traveloka ini, untuk penggunaan bahasa dilambangkan dengan ikon bendera yang berbentuk bulat, di mana dalam ikon itu terdapat negara beserta bahasanya. Bisa kalian lihat pada gambar ini, ketika kalian ingin mengatur bahasa pada website Traveloka, kalian klik ikon bendera yang berbentuk bulat. Ketika kalian klik ikon bendera yang berbentuk bulat itu, maka akan muncul negara beserta bahasanya, seperti pada gambar ini. Nah, jadi menurut saya penggunaan bahasa pada website Traveloka ini sudah bagus, tepat, dan konsisten. Karena dia tidak hanya terdapat bahasanya saja, seperti misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Malaysia. Nah, di sini dia tuh terdapat negara dan juga ada bahasanya, seperti negara Indonesia, bahasanya itu bahasa Indonesia. Untuk negara Malaysia ada bahasanya tuh bahasa Malaysia. Kalau negara Thailand bahasanya itu bahasa Inggris. Nah, jadi menurut saya penggunaan bahasanya itu sudah sangat bagus, tepat, dan konsisten. Selanjutnya yang kedua yaitu konten unik dan original. Sebuah website itu harus mempunyai konten yang unik dan juga original, supaya ada pembeda antara web satu dengan web yang lain. Traveloka ini mempunyai konten yang unik dan juga original, seperti yang terlihat dari kalimat-kalimat promosi dan kalimat penjelas tentang web Traveloka. Seperti pada gambar ini adalah contoh konten unik dan original pada website Traveloka. Seperti kata-kata ini, mengapa memesan di Traveloka? Ini seperti konten unik yang dimaksudkan supaya para pengunjung website Traveloka ini tertarik untuk mengakses website Traveloka. Yang ketiga, penggunaan font. Untuk penggunaan font, sebaiknya itu untuk kata-kata penting harus lebih ditekankan atau dicetak tebal atau besar, supaya para pengunjung website bisa tahu dan mengerti. Tapi menurut saya secara keseluruhan, penggunaan font pada website Traveloka dari bentuk, model, ukuran, dan warna sudah sangat bagus dan jelas. Selanjutnya, kompatibilitas atau compatibility. Website Traveloka kompatibel terhadap semua browser dan perangkat, baik HP maupun laptop. Website Traveloka
dapat merespon dengan baik di semua perangkat. Tampilan website Traveloka sesuai dengan perangkat yang sedang mengaksesnya, baik mengakses menggunakan HP, laptop, atau PC. Maka website Traveloka akan responsibel terhadap apapun perangkat yang mengaksesnya. Selanjutnya, lamanya proses atau loading time. Website Traveloka cepat dalam melakukan loading time, sehingga website Traveloka dapat dikatakan website yang baik karena semakin cepat sebuah website itu dalam melakukan loading time, pastinya akan semakin baik. Waktu yang dibutuhkan untuk melompat dari satu menu ke menu lain cukup singkat. Kecepatan ini sebenarnya tergantung pada jaringan internet yang digunakan para pengakses website Traveloka. Misalnya, jaringan internet pengaksesnya itu kuat, bagus, maka loading time-nya itu cepat, pengaksesannya itu cepat karena jaringannya itu kuat. Nah, begitupun sebaliknya. Jika jaringan pengaksesnya itu lambat, jaringannya itu jelek, nah maka pengaksesan website Travelokanya itu pun akan menjadi lambat, loadingnya itu lama, seperti itu. Selanjutnya, fungsionalitas atau functionality. Traveloka menyediakan berbagai jenis maskapai penerbangan, kereta api, dan transportasi lainnya. Akomodasi sementara dan penginapan, pertunjukan seni, objek wisata, paket perjalanan wisata, pulsa prabayar, serta membuat reservasi, pemesanan, dan pembelian yang bekerja sama dengan Traveloka atau vendor di situs. Nah, pada aspek fungsionality ini, pada website Traveloka, menurut saya semua menu atau fitur yang ada pada website Traveloka tersebut merespon dengan baik dan berfungsi dengan benar sesuai dengan perintah. Selanjutnya, accessibility atau aksesibilitas. Accessibility yaitu bagian yang menjelaskan seberapa baik sebuah website dalam aspek aksesnya. Tampilan menu website Traveloka menurut saya simple dan mudah untuk dipahami serta diikuti. Pilihan pesawat yang lengkap dan jelas pada website Traveloka mempermudah user untuk mencari tempat-tempat tujuan dan fasilitas yang diinginkan. User dapat mengakses website Traveloka melalui ponsel, laptop, ataupun PC. Jadi, website Traveloka ini bisa diakses menggunakan perangkat apapun, bisa ponsel, laptop, ataupun PC. Selanjutnya, interaktif atau interactivity. Interaktif pada website Traveloka yang ada antara pengunjung dan halaman web adalah dengan cara membaca situs. Dengan interaktivitas seperti ini, website Traveloka bisa digunakan untuk mendisplay produk, layanan, atau membahas topik dan berita tertentu. Menurut saya, website Traveloka sekarang sudah sangat interaktif. Website Traveloka ditinjau dari CEO, misalnya melalui polling dan komentar. Fitur interaktivitas yang ada di website Traveloka ini
akan menjadi nilai lebih bagi website Traveloka di mata search engine atau mesin pencari. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan pada video ini. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, comment, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.